Oras, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marunduk ni roha topoti sude pamban muna torbang jekemu sude pasaha tu Jesus sadok dirimi sai tomba sunggul pakokom nai. Anugerah dan kasih setia dari Allah dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merenung sejenak melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, yang tertulis di kitab Obadya pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita akan merasa kecewa atau bahkan merasa antipati ketika kita melihat saudara kita atau seseorang yang berlagak sombong di dalam kehidupan ini. Tentunya kita bisa merasa muak, bahkan marah kepada dia ketika dia melihat ada sebuah kesombongan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah juga sangat tidak senang dengan kesombongan. Baik kesombongan seseorang ataupun kesombongan sebuah negara. Dalam teks ini kita lihat bagaimana Edom yang begitu sombong kepada bangsa Israel. Karena dari sudut geografis memang mereka itu berada di bukit yang penuh dengan batu-batu, strategis untuk berperang, strategis untuk bertempur, saudara-saudara. Dan juga mereka tergolong dengan yang kaya dan militer mereka boleh dikatakan sangat tangguh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya melalui kesombongan mereka, Allah membuat sebuah pemberitahuan tentang kehancuran Edom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma itu yang membuat mereka sombong di hadapan Tuhan. Satu lagi yang mendukakan hati Tuhan adalah ketika ada sebuah bangsa atau Babylon menyerang bangsa Allah, bangsa Israel. Dengan sukacita Edom membantu Babylon, menjarah, bahkan memberikan sandera kepada Babylon. Edom seakan-akan mereka bergembira di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel atau bangsa Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyuarakan sebuah
perintah atau aba-aba tentang kehancuran Edom. Dalam teks kita lihat mulai dari ayat 1, Bapak Ibu Saudara, bahwa kami telah mendengar suatu kabar dari Tuhan. Bangsa itu mendengar kabar dari Tuhan. Artinya, karena Tuhan tidak setuju dengan kesombongan, Tuhan itu, Allah itu sendiri berinisiatif, bertindak tanpa permohonan oleh bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengutus, Dia mengirimkan orang-orang atau bangsa yang akan bangkit bersama-sama dengan bangsa Israel untuk melawan Edom. Itu kita boleh lihat dengan bangunlah, marilah kita bangkit melawannya. Allah melawan nilai-nilai kesombongan yang ada di tengah-tengah bangsa Edom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengumuman kehancuran ini adalah sebuah tindakan Allah atas kesombongan bangsa Edom. Nah, saudaraku yang dicintai Tuhan, tadi di pengantar kita berkata bahwa manusia juga benci dengan orang yang sombong, apalagi Allah. Maka, saudara-saudara, yang menjadi perenungan yang mendalam dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, tidak ada gunanya kita sombong. Sehebat apapun kita, dan sebanyak apapun talenta kita, semampu apapun kita dalam dunia ini. Orang sombong dalam dunia tentunya dia mempunyai nilai lebih dari orang. Kekuatannya, hartanya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia berlagak sombong dalam hidup. Tapi ingat, manusia tidak setuju melihat orang yang sombong, apalagi Allah. Mengapa kita harus sombong? Sebab segala sesuatu yang kita miliki itu adalah berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan untuk membuat kita sombong, tetapi semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan yang empunya kekayaan. Kita bukan pemilik tunggal apa yang kita miliki. Kita adalah penikmat segala sesuatunya berkat Tuhan dalam hidup ini. Apapun itu, kekayaan, jabatan, dan nilai-nilai yang lain. Kita bukan pemiliknya, tetapi Allah lah pemiliknya. Kita hanya penikmat. Maka ketika itu diberikan untuk kita nikmati, janganlah sombong. Mari tetap rendah hati di hadapan Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kepada kita, esok lusa itu akan diberikan juga kepada orang lain. Sebab kita tidak selamanya berada di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan Tuhan akan selalu memberikan berkat itu kepada setiap manusia kelak. Maka saudara-saudara, mari tetap rendah hati di hadapan Tuhan, bersyukur, jangan bermegah diri, tetapi jadilah orang yang baik dan setia kepada Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara pada hari ini menjalankan aktivitas, dan muliakan Tuhanmu dalam setiap napas kehidupanmu hari ini. Dalam nama Yesus, saudara-saudara diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam perenungan kami pada pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena melalui kebenaran firman Tuhan, segala sesuatunya adalah berkat anugerah. Apapun yang kami miliki bukan untuk kami sombongkan, tetapi membuat kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan, dan selalu ingat bersyukur atas berkat-Mu, dan jadikanlah kami menjadi berkat kepada orang lain.
Bantu kami dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sakit. Tolong Engkau sembuhkan melalui kasih karunia-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, mari Engkau tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan tunjukkan jodoh bagi saudara-saudara kami. Dan yang telah berencana untuk menikah pada tahun ini, mari Engkau tetapkan dan kuatkan rasa sayang mereka, cinta mereka, agar boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami puji Engkau Bapa dalam surga. Terima kasih. Amin.